Gus Samsudin melihat Buaya Rizka Pak Ambo dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Benarkah demikian? Ya, seperti kita ketahui teman-teman, lagi-lagi saya mengulang dan mengulang karena memang ini perlu gitu ya. Betul. Karena kita perlu dukungan para artis-artis ya, para spiritual yang sudah cukup dikenal gitu ya. Ya terkait dengan pejabat-pejabat nih sebetulnya, tapi seperti kita ketahui banyak sekali ya halangan-halangan. Tidak tahu kenapa Buaya Rizka ini seperti sedikit sekali orang yang mau merespon gitu ya. Terutama pejabat-pejabat belum ada yang respon. Ya ada sih Mas Ahmad pejabat terkait yang ingin memisahkan Pak Ambo, tapi bukan pejabat yang datang untuk membebaskan Pak Ambo. Nah itu dia permasalahannya. Jadi apa sih pandangan gaib yang dilihat Gus Samsudin terkait dengan kondisi Buaya Rizka? Dari pandangan Mas Ahmad gimana? Pandangan saya tentang Buaya Rizka ini, apa yang dilihat sama Gus Samsudin? Dilihat Gus Samsudin ini seperti apa ya? Tidak baik-baik saja. Seperti ada hal-hal buruk lah di situ. Hal-hal buruk ya. Makanya dia langsung ikut merespon untuk Buaya Rizka. Iya. Jadi memang sama Mas Ahmad seperti yang saya karena begini. Pandang gitu. Karena sampai saat ini Pak Ambo belum ada indikasi mereka untuk datang melihat ke Tabangsur. Iya. Jadi Gus Samsudin ini teman-teman khawatir hasil penawang dia itu seperti kejadian yang sangat kita tidak inginkan. Itu pandang dia. Ya, jadi itu tadi pandangan Mas Ahmad. Kalau dari saya melihat Gus Samsudin itu mengetahui Buaya Rizka itu dari kondisi melihat Pak Ambo sendiri pemiliknya. Jadi kalau kita mau mengetahui apa yang kita miliki gitu, kita ketahui juga si pemilik gitu. Ya, jadi gampangnya seperti itu Mas Ahmad. Nah kalau saya kira gini, Gus Samsudin itu ahli kebatinan Mas Ahmad. Ya, Mas Ahmad jangan dilupakan itu. Betul, beliau ahli kebatinan yang bisa merasakan si yang mempunyai gitu. Termasuk sini Pak Ambo. Dia hanya cukup melihat Pak Ambo loh. Ya. Dia melihat Pak Ambo bagaimana. Kita lihat sendiri kondisi Pak Ambo Mas sampai di konten terbaru. Lesu. Ya, walaupun ada semangat untuk membebaskan Rizka, tapi seperti semangat itu dipaksakan. Apa ibaratnya kita naik gunung kemudian tergelincir turun lagi. Ya, itu dia. Naik lagi, tergelincir turun lagi. Itu yang dirasakan sama Pak Ambo. Akhirnya kan sampai ke atas. Nggak sampai ke atas. Nah inilah yang dilihat Gus Samsudin kepada Buaya Rizka. Betul. Ya, adanya kekhawatiran Buaya Rizka sulit untuk kembali. Itu yang harus digarisbawahi. Walaupun memang banyak angin surga. Tapi netizen kan sudah mengatakan bahwasanya hanya wacana, hanya rencana. Supaya kan gitu. Menyenangkan Pak Ambo dan kita semua. Untuk mengelabui untuk mengelabui seperti itu sampai jangan gitu Mas Ahmad. Ini niatan baik loh. Tapi yang kita nggak sukanya gini Mas Ahmad, dari kemarin PJ Gubernur mengatakan Buaya Rizka akan dikembalikan ke Guntung, tapi dengan pihak-pihak yang nantinya akan turun ke sana. Artinya bukan lagi Pak Ambo yang merawat Rizka sepenuhnya, dan Rizka tidak lagi bebas Mas Ahmad. Artinya dia hidupnya nanti dalam lingkaran gitu, seperti di pagar seperti itu. Penjara kok kita bilang. Nah, tapi yang penting gini Mas Ahmad, hal yang terdekat dulu aja kita harapkan bisa dilaksanakan seperti yang itu tadilah. Ya Pak Ambo. Kembali dulu lah Buaya Rizka ke Guntung, walaupun di pagar di apa nggak masalah lah. Yang penting dekat terus sama Pak Ambo, karena kan Pak Ambo ada di video dia itu. Waktu dia penangkaran dia datang, ternyata tidak ada, dipindahkan. Tapi saya mau ingatkan gini ya, saya tahu dan saya merasakan kekhawatiran dari pihak-pihak pejabat atau BKSDA Mas Ahmad. Setelah Buaya Rizka tadi dikembalikan, ya kan gitu, ya kan, dikembalikan. Pak Ambo ini nantinya bakalan dibatasin. Kalau menurut saya ya, kenapa? Pasti. Karena BKSDA pasti menolak untuk dikritik, ya, untuk disudutkan, ya pasti kan. Sementara pihaknya di sana sudah bekerja. Betul. Netizen taunya mengkritik dan menyudutkan. Nah, inilah yang menjadi dasar kemungkinan nantinya Pak Ambo tidak boleh menggunakan kamera. Intinya tidak bebas. Tidak bebas.
dia bisa berkonten. Iya, saya berfeeling seperti itu dan kuat dugaan saya ini Mas Ahmad. Ini kita bahaslah di waktu berikutnya. Gus Samsudin melihat Buaya Rizka Pak Ambo dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Benarkah demikian? Ya, seperti kita ketahui teman-teman, lagi-lagi saya mengulang karena memang ini perlu gitu ya. Karena kita perlu dukungan para artis-artis ya, para spiritual yang sudah cukup dikenal gitu ya. Ya terkait dengan pejabat-pejabat nih sebetulnya, tapi seperti kita ketahui banyak sekali ya halangan-halangan. Tidak tahu kenapa Buaya Rizka ini seperti sedikit sekali orang yang mau merespon gitu ya. Terutama pejabat-pejabat belum ada yang respon. Ya ada sih Mas Ahmad, pejabat terkait yang ingin memisahkan Pak Ambo, tapi bukan pejabat yang datang untuk membebaskan Pak Ambo. Nah, itu dia permasalahannya. Jadi apa sih pandangan gaib yang dilihat Gus Samsudin terkait dengan kondisi Buaya Rizka? Dari pandangan Mas Ahmad gimana? Pandangan saya tentang Buaya Rizka ini, apa yang dilihat sama Gus Samsudin? Dilihat Gus Samsudin ini seperti apa ya? Tidak baik-baik saja. Seperti ada hal-hal buruk lah di situ. Hal buruk ya. Makanya dia langsung ikut merespon untuk Buaya Rizka. Iya. Jadi memang sama Mas Ahmad seperti yang saya karena begini. Pandang gitu. Karena sampai saat ini Pak Ambo belum ada indikasi mereka untuk datang melihat ke Tabangsur. Jadi Gus Samsudin ini teman-teman khawatir hasil penawang dia itu seperti kejadian yang sangat kita tidak inginkan. Itu pandang dia. Ya, jadi itu tadi pandangan Mas Ahmad. Kalau dari saya melihat Gus Samsudin itu mengetahui Buaya Rizka itu dari kondisi melihat Pak Ambo sendiri pemiliknya. Jadi kalau kita mau mengetahui apa yang kita miliki gitu, kita ketahui juga si pemilik gitu. Jadi gampangnya seperti itu Mas Ahmad. Nah, kalau saya kira gini, Gus Samsudin itu ahli kebatinan Mas Ahmad. Mas Ahmad jangan dilupakan itu. Beliau ahli kebatinan yang bisa merasakan si yang mempunyai gitu. Termasuk sini Pak Ambo. Dia hanya cukup melihat Pak Ambo loh. Ya. Dia melihat Pak Ambo bagaimana. Kita lihat sendiri kondisi Pak Ambo Mas sampai di konten terbaru. Lesu. Ya, walaupun ada semangat untuk membebaskan Rizka, tapi seperti semangat itu dipaksakan. Apa ibaratnya kita naik gunung kemudian tergelincir turun lagi. Itu dia. Naik lagi, tergelincir turun lagi. Itu yang dirasakan sama Pak Ambo. Akhirnya nggak sampai ke atas. Nggak sampai ke atas. Nah, inilah yang dilihat Gus Samsudin kepada Buaya Rizka. Betul. Ya, adanya kekhawatiran Buaya Rizka sulit untuk kembali. Itu yang harus digarisbawahi. Walaupun memang banyak angin surga. Tapi netizen kan sudah mengatakan bahwasanya hanya wacana, hanya rencana supaya kan gitu menyenangkan Pak Ambo dan kita semua. Untuk mengelabui untuk mengelabui seperti itu sampai jangan gitu Mas Ahmad. Ini niatan baik loh. Tapi yang kita nggak sukanya gini Mas Ahmad, dari kemarin PJ Gubernur mengatakan Buaya Rizka akan dikembalikan ke Guntung, tapi dengan pihak-pihak yang nantinya akan turun ke sana. Artinya bukan lagi Pak Ambo yang merawat Rizka sepenuhnya, dan Rizka tidak lagi bebas Mas Ahmad. Artinya dia hidupnya nanti dalam lingkaran gitu, seperti di pagar seperti itu. Penjara kok kita bilang. Nah, tapi yang penting gini Mas Ahmad, hal yang terdekat dulu aja kita harapkan bisa dilaksanakan seperti yang itu tadilah. Ya Pak Ambo. Kembali dulu lah Buaya Rizka ke Guntung, walaupun di pagar di apa nggak masalah lah. Yang penting dekat terus sama Pak Ambo, karena kan Pak Ambo ada di video dia itu. Waktu dia penangkaran dia datang, ternyata tidak ada, dipindahkan. Tapi saya mau ingatkan gini ya, saya tahu dan saya merasakan kekhawatiran dari pihak-pihak pejabat atau BKSDA Mas Ahmad. Setelah Buaya Rizka tadi dikembalikan, ya kan gitu, ya kan, dikembalikan. Pak Ambo ini nantinya bakalan dibatasin. Kalau menurut saya ya, kenapa? Pasti. Karena BKSDA pasti menolak untuk dikritik, ya, untuk disudutkan, ya pasti kan. Sementara pihaknya di sana sudah bekerja. Betul. Netizen taunya mengkritik dan menyudutkan.
Nah, inilah yang menjadi dasar kemungkinan nantinya Pak Ambo tidak boleh menggunakan kamera. Intinya tidak bebas. Tidak bebas. Tidak bisa berkonten. Iya, saya berfeeling seperti itu dan kuat dugaan saya ini Mas Arno. Benar. Ini kita bahaslah di Betul. waktu berikutnya.